Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Aina yang Fadilah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar jaringan dan keamanan. Awalnya, networking atau jaringan komputer adalah sambungan satu komputer ke komputer lain dalam bentuk topologi bus. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalfe pada tahun 1976 dan diberi nama Ethernet. Bagaimana cara jaringan komputer bekerja? Saya akan menjelaskannya ya. Komputer yang tersambung dalam satu ruangan disebut Local Area Networking, disingkat LAN. Sambungan beberapa WAN disebut Internet, singkatan dari Internetworking, yaitu jaringan komputer antar kelompok, antar kota, dan antar negara. Itu disebut dengan WAN atau WAN. Dalam perkembangannya, untuk menyambung komputer biasanya menggunakan HUB yang menyebabkan domain collision. Jika beberapa jaringan disambung lagi dengan jaringan yang lain melalui bridge, maka akan terjadi broadcast domain. Untuk mencegah terjadi domain collision dan penurunan kecepatan kerja dalam satu jaringan komputer, maka kita harus menggunakan switch. Switch bekerja dengan mengakses tabel MAC address. Jadi, kalau sinyal berasal dari port atau satu port ke port lainnya, tidak akan di-broadcast ke port yang tidak dituju. Switch yang dilengkapi dengan fitur VLAN, Virtual LAN, yang dapat membagi domain menjadi bagian yang terpisah satu sama lain berdasarkan pengaturan portnya. Untuk menghindari terjadi broadcast collision dan saling meneruskan protokol, maka kita harus menggunakan router. Faktor kabel dan konektor dalam jaringan komputer juga sangat penting. Dalam melakukan sambungan di jaringan komputer, kita menggunakan kabel jenis UTP atau Unshielded Twisted Pair, yaitu satu kabel yang berisi di dalam kabel berwarna. Masing-masing pasang di blinter untuk mengurangi induksi. Jadi banyak tuh kita lihat di CD juga banyak, di belakang TV juga ada yang berwarna-warni ya. Kabel UTP hanya dapat bekerja pada jarak maksimum 100 meter. Menggunakan konektor RJ-45 di kedua ujungnya. Menggunakan standar Cat6, yaitu kabel dengan kemampuan melakukan transfer data sampai 100 Mbps. Jenis lain dari UTP adalah STP. Kabel UTP yang di-shielded atau dilindungi ground, terutama dipakai outdoor. Kabel UTP dapat dipasang silang atau crossed over untuk menghubungkan perangkat yang sama. Kabel UTP dapat dipasang langsung straight through untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Fiber optik. Kabel fiber optik ini merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat atau serat fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Keunggulannya ialah mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan tinggi, simple dan juga fleksibel, dapat mentransmisikan sinyal cahaya, tahan terhadap gelombang radio. Kelemahan dari fiber optik ini ada juga, yaitu harga instalasi yang tinggi. Apabila digunakan pada jaringan sederhana dan kecil, tidak akan berpengaruh. Banyak kecepatan transmisi masih dibatasi oleh provider. Teknologi wireless atau nirkabel. Teknologi wireless adalah koneksi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, namun menggunakan media gelombang radio sebagai media penghubungnya. Kelebihan jaringan dengan menggunakan teknologi wireless ialah biaya pemeliharaan jaringan wireless murah. Jaringan wireless murah dalam pengembangannya. Jaringan wireless murah dan mudah untuk relokasinya. Kekurangan dari teknologi wireless ialah produk dari produsen perangkat wireless kadang-kadang tidak sesuai atau compatible. Mahalnya perangkat atau peralatan, penyadapan koneksi lebih besar dibanding media kabel, keamanan data rentan. Jika digunakan bersama-sama akan mengakibatkan kelambatan, dan terakhir terjadinya interferensi gelombang radio. Jenis teknologi wireless ialah WPAN, WLAN, WMAN, dan WWAN. Kabel atau nirkabel itu apa? 1. Wired menggunakan kabel. Jaringan yang media penghubungnya menggunakan kabel. Kelebihannya relatif murah, setting lebih mudah, tingkat keamanan relatif tinggi.
Kekurangannya, instalasi yang kurang terencana bisa terlihat acak-acakan dikarenakan kabel yang tidak tertata, kurang fleksibel jika ada ekspansi. Yang kedua, wireless tanpa atau sedikit menggunakan kabel. Jaringan yang media penghubungnya tidak menggunakan kabel, kelebihannya instalasi bisa lebih rapi, untuk ekspansi relatif lebih mudah. Kekurangannya yaitu mahal, walaupun dia kecil tapi mahal ya. Memerlukan keahlian ekstra, untuk manajemennya masih bisa dibajak atau disusupi. WLAN adalah sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area terbatas seperti dalam satu rumah atau gedung. WLAN memiliki standar IEEE 802.11. Peranti wireless LAN banyak dipakai di berbagai kota di Indonesia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. IP address agar satu komputer bisa terhubung dengan komputer lainnya. Selain memerlukan peralatan jaringan yang diperlukan suatu alamat agar komputer tersebut dapat dikenali. Alamat tersebut bisa disebut dengan IP address. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri dari atas 32 bit angka biner yang dibagi dalam 4 oktet bilangan desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Badan Internasional Pengelola IP, Amerika disebut dengan ARIN, Eropa disebut dengan RIPE, yang Afrika disebut Afrinic, dan Asia Pasifik disebut APNIC. MAC address, media access control atau MAC adalah identitas unik dari setiap perangkat interface untuk dapat berkomunikasi pada layer 2. Yossi model, jika router punya 3 interface fisik, maka akan memiliki 3 MAC address. Yang ketiga, untuk interface virtual VLAN IOIP, maka diperlukan MAC address virtual. Terdiri 48 bit hexadesimal, kisaran A sampai F dan 0 sampai 9. Aliran datanya, proses komunikasi terbagi menjadi 7 lapisan yang disebut 7 layar OSI atau Open System Interconnection dan menjadi konsep standar komunikasi jaringan. Komputasi awan atau cloud computing. Pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah bentuk pencegahan atau deteksi pada hal yang bersifat gangguan dan akses tak seharusnya pada sistem jaringan komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian data dan juga akses data terhadap user yang tidak berhak. Malware adalah software yang digunakan untuk mengganggu sistem operasi komputer, mengumpulkan informasi sensitif, mendapatkan akses ke sistem komputer pribadi, atau menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Virus komputer adalah program yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menginfeksi komputer tanpa izin atau sepengetahuan pengguna. Virus komputer memiliki 2 karakteristik utama, yaitu yang pertama kemampuan untuk mereplikasikan dirinya sendiri dan kemampuan untuk menempelkan sendiri ke komputer lain. Pengamanan jaringan WiFi, security assessment, masih banyak lagi tentang pengamanan ini ya. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang ATM merupakan suatu jaringan di mana paket-paket informasi berbagai layanan seperti suara, video, dan data diubah ke dalam bentuk paket-paket kecil dengan ukuran tetap yaitu 53 byte. Paket-paket berukuran kecil ini disebut sel. ATM memiliki kelebihan sebagai berikut. ATM menyediakan jaminan transfer data yang handal untuk berbagai jenis layanan. ATM memiliki kemampuan yang fleksibel untuk dikembangkan pada layanan-layanan masa depan. Memiliki error control dan error correction yang baik. Memiliki biaya operasi, administrasi, dan pemeliharaan yang ringan. Yang terakhir, menyediakan bandwidth yang dinamis. ATM mengubah paket-paket informasi ke dalam bentuk paket-paket ke bentuk sel.
Model referensi ATM memiliki 3 bidang atau plan yang dapat dilihat pada gambar. Tiap bidang memiliki fungsi berbeda-beda. Seperti user plan, bidang ini berkonsentrasi pada data yang berasal dari user. Diisi pengirim, user plan mengubah paket informasi user menjadi sel-sel dan transmisikannya melalui fisik, media fisik atau lapis fisik. Yang kedua, control plan. Control plan bertanggung jawab untuk membangun dan memutuskan koneksi antar sumber dan tujuan. Yang terakhir, manajemen plan. Manajemen plan bertanggung jawab untuk mengatur masing-masing protokol pada ATM dan membuat koordinasi antar lapisan. Bicycle ladder atau lapis fisik pada model referensi ATM memiliki 4 fungsi, yaitu mengubah sel menjadi deretan bit, mengontrol transmisi dan penerimaan bit yang melalui media fisik, menentukan batas-batas sel, dan memaketkan sel-sel ke dalam jenis frame yang sesuai. Komponen penyusun header pada jaringan MPLS terdiri atas bagian berikut ini seperti label, X, stack, dan TTL. Prinsip kerja MPLS ialah menggabungkan kecepatan switching pada layer 2 dengan kemampuan routing dan skalabilitasnya pada layer 3. Cara kerjanya adalah dengan menyelipkan label di antara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Label dihasilkan oleh label switching router atau LSR, di mana label ini bertindak sebagai penghubung jaringan MPLS dengan jaringan luar. Graphical Network Simulator atau GNI S3 merupakan salah satu aplikasi emulator yang dapat mensimulasikan network yang kompleks. Dalam proses simulasinya dapat menggunakan banyak perangkat seperti ATM, router, komputer, server, mikrotik, dan lain-lain. Bahkan GNS3 mampu untuk dikombinasikan dengan jaringan luar seperti LAN. Wireshark adalah sebuah network packet analyzer. Network packet analyzer akan menangkap paket-paket jaringan dan menampilkan informasi di paket tersebut selengkap mungkin. Sebuah network packet analyzer sebagai alat untuk memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kabel, seperti halnya voltmeter atau touchpen yang digunakan untuk memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sebuah kabel listrik. Wireshark adalah salah satu tool open source terbaik untuk menganalisa paket jaringan. VirtualBox atau disebut dengan VirtualBox merupakan sebuah software yang berfungsi untuk melakukan virtualisasi sistem operasi. Komputer yang diinstal VirtualBox dapat memiliki komputer virtual yang dapat diinstal OS sehingga dapat menjalankan OS di dalam OS. Selain itu, komputer asli dan komputer virtual dapat saling terhubung membentuk jaringan. Microsoft Floatback merupakan software buatan Microsoft Corporation yang digunakan sebagai virtual adapter untuk menjalankan komunikasi data pada suatu jaringan. Software ini dapat diinstal pada sistem operasi milik Microsoft seperti Windows 8. Media Player VLC adalah perangkat lunak atau software pemutar beragam berkas multimedia, baik video maupun audio dalam berbagai format seperti MPEG, DivG, OGG, dan lain-lain. VLC juga dapat digunakan untuk memutar DVD, VCD, maupun CD. VLC Media Player disebut open source dan tersedia untuk berbagai sistem operasi. Quality of Service merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Packet loss adalah suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Nilai packet loss didapatkan menggunakan persamaan. Throughput adalah kecepatan transfer efektif yang diukur dalam bps. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LAN dan WAN. Mungkin tadi saya juga ada banyak menjelaskan tentang LAN dan WAN ya. Cuman kali ini saya akan memperdalam tentang LAN dan WAN ini.
Sebentar ya, saya ada kendala jaringan. Oke, agenda materi ini ialah konsep data networking, pengertian sebuah networking. Di sini saya akan menjelaskan ya. Network, kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengkabelan yang memungkinkan berbagai alat komputasi berkomunikasi satu sama lain. Repeaters biasa menggunakan memperpanjang ukuran atau jarak sebuah jaringan yang menggunakan topologi bus. Hoops mengizinkan komputer dan perangkat network lain untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan topologi star. Switch kebanyakan terlihat seperti hoops, tetapi di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Router digunakan untuk memisahkan atau membagi sebuah network dari network yang lain. Topologi network menggambarkan suatu struktur dalam network. Topologi bus menggunakan satu bagian backbone atau panjangnya kabel yang semua hostnya terhubung langsung. Topologi ring, sebuah topologi ring menghubungkan sebuah host ke host berikutnya, dan host terakhir terhubung ke host yang pertama. Topologi star menghubungkan semua kabel ke titik pusat yang ada di tengah. Topologi extended star diciptakan menggunakan topologi star. Topologi mesh digunakan apabila suatu koneksi tidak boleh putus sama sekali. Contohnya sistem kontrol pada pembangkit tenaga nuklir. LAN dan WAN. Beberapa teknologi yang umum tentang LAN yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI. LAN dirancang untuk beroperasi di area yang terbatas, menyediakan multi-akses untuk media dengan bandwidth tinggi, untuk kontrol sebuah network berada pada administrasi lokal, menyediakan full-time konektivitas untuk servis lokal. Sedangkan WAN dirancang untuk beroperasi di daerah geografis yang besar, menyediakan akses melalui interface serial dengan kecepatan yang rendah, menyediakan full-time dan part-time konektivitas. WAN beberapa tentang teknologi yang umum yaitu modems, ISDN, DSL, frame relay, dan SONET. Bandwidth adalah jumlah informasi yang mengalir melalui sebuah koneksi network berdasarkan periode waktu. Layer application, layer presentation yaitu bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Layer session menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubung satu sama lain. Layer transport bertanggung jawab membagi data segmen menjadi koneksi logika end-to-end antar terminal dan menyediakan penanganan error atau error handling. Layer network bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Layer data link menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubung dengan hardware, kemudian diangkat melalui media. Layer physical bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media, seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Network harus mempunyai kinerja untuk melakukan 5 langkah untuk proses enkapsulasi data, yaitu membuat sebuah data, yang kedua mengemas sebuah data untuk proses pengiriman, memasukkan IP network sebagai header, memasukkan data link sebagai layar header and trailer, mengkonversi menjadi bits untuk transmitter. Mengidentifikasi static dan dynamic routing. Static route menggunakan jalur sebuah network yang dimasukkan ke dalam router secara manual oleh network administrator. Dynamic route menggunakan jalur dengan protokol routing network yang akan menyesuaikan secara otomatis untuk topologi dan terjadinya perubahan pada trafik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf karena saya masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.